Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran Aqidah Akhlak. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran Aqidah Akhlak, seperti biasa kita bacakan dua Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya, buka halaman 59. Lihat halaman 59. Ya, kita lihat khulasoh. Kita baca khulasoh atau rangkuman. 1. Marah. Marah artinya luapan emosi negatif sebagai reaksi atas suatu respons. Ya. Luapan emosi negatif sebagai reaksi atau suatu respons. 2. Fasik. Fasik secara bahasa artinya keluar dari jalan yang benar. Sedangkan secara istilah artinya orang yang rusak amal dan keyakinannya karena kebiasaan dosa-dosanya. Perbuatan fasik yang dilakukan seorang muslim belum menyebabkannya keluar dari Islam atau murtad. Ya, hati-hati ya dengan perbuatan fasik ini. 3. Murtad secara bahasa artinya menolak. Secara istilah artinya keluar atau pindah dari Islam. Keluar dari Islam, murtad itu. Murtad itu ada 3. 1. Murtad keyakinan, murtad perkataan, dan murtad perbuatan. Ya, tuh rangkuman. Ya. Oke, kita sudah baca rangkumannya. Lanjutnya kita bahas latihan soal. Ya. Kita bahasnya latihan soal ulangan akhir semester 1 ya yang kita bahas. Halaman 62. Ya, halaman 62. Baik, anak-anak sekalian, ya. Untuk latihan soalnya lihat halaman 62. Ya, halaman 62 latihan ulangan akhir semester 1. Lihat. Ayo kita bahas. 1. Contoh kesalahan yang berhubungan dengan manusia adalah yaitu C. Menghilangkan buku teman. Ya, karena kita salah kepada teman kita. Teman kita manusia kan, makanya berhubungan dengan manusia. 2. Di bawah ini yang tidak termasuk keutamaan membaca bacaan istighfar adalah A. Terbuka kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Yang tidak termasuk
3. Untuk memilih takdir yang baik ketika ada wabah penyakit di sebuah daerah. Sebaiknya kalian C. Tidak memasuki daerah itu. Ya, kita hindari kalau memang sudah tahu di situ ada penyakit. Nah. Keempat, orang kuat adalah orang yang B. Mampu mengekang hawa nafsu. 5. Berikut ini merupakan contoh perwujudan sifat al-musawwir Allah Subhanahu wa taala adalah B. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan aneka macam bentuk. 6. Pengaruh beriman kepada sifat Allah Al-Hakim adalah C. Bijaksana dalam berkata dan bertindak. Terus lanjut halaman 63. 7. Allah berkehendak atas apa yang terjadi di langit dan di bumi. Allah mempunyai sifat Al-Qadiru A. Ya. 8. Saat mendaki puncak gunung, Rizal dan teman-temannya memilih jalan yang tidak berbahaya. Tindakan Rizal menunjukkan pelajaran. D. Allah akan menentukan takdir manusia atas dasar pilihan manusia itu sendiri. 9. Adanya siang, malam, kaya, miskin, dan makhluk yang berpasang-pasangan merupakan ketentuan Allah yang disebut qadha. Ya. Qadha Allah. 10. Sikap meyakini sifat Al-Qadiru diwujudkan dalam perilaku. B. Pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk mengatur rakyatnya. 11. Berani menerima risiko atas apa yang dilakukannya adalah salah satu sifat orang. C. Bertanggung jawab. 12. Tidak membeda-bedakan dalam memutuskan perkara di antara manusia merupakan salah satu sifat A. Adil. 13. Seorang dokter bertanggung jawab, ia akan D. Berusaha menyembuhkan pasien semaksimal mungkin. Ya, jawabannya adalah D. Lanjut di halaman 64. 14. Berikut ini adalah arti adil kecuali D. Rendah hati. 15. Buah dari adil adalah berikut ini kecuali D. Kekacauan. 16. Kezoliman yang dibiarkan akan mengakibatkan suatu bangsa. D. Kekacauan. Ya, karena zolim terus dibiarin zolim. Zolim itu apa? Yang merusak, ya, bisa merusak, jadi kacau. 17. Setiap orang adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Di bawah ini alasan yang tepat bagi seorang yang mempunyai sifat tanggung jawab adalah D. Agar semua program dapat terlaksana dengan baik. 18. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah B. Mendidik dengan baik. 19. Orang yang bijaksana dalam bertindak selalu menggunakan akal. D. 20. Rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana akan merasa C. Aman dan damai. 21. Bersikap dan bertutur kata secara tepat kepada manusia sesuai dengan kondisi dan waktunya merupakan arti C. Bijaksana. 22. Pernyataan yang benar tentang fasik adalah B. Sengaja melanggar aturan Allah. 23. Halaman 65. Lihat. Oke. Agar terhindar dari kefasikan, perbuatan berikut yang harus kita hindari adalah
Ya, yang harus kita hindari agar terhindar dari kefasikan, perbuatan berikut yang harus kita hindari adalah menutup diri dari pergaulan dengan manusia. Agar terhindar dari kefasikan, perbuatan berikut yang harus kita hindari. Ya, masa harus kita hindari banyak beribadah kepada Allah, yaitu yang kita hindari adalah menutup diri dari pergaulan dengan manusia. Lihat kata-katanya ya, hati-hati. 23. Orang yang keluar dari agama Islam ke agama non-Islam merupakan murtad. D. Keyakinan. 25. Di antara keuntungan membiasakan diri mengucapkan lafal istighfar adalah terhindar dari kesalahan yang sama. 26. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan cara ditinggikan dan tanpa adanya tiang penyangga. Asmaul Husna yang tepat dari sifat Allah tersebut adalah Al-Qawiyyu, ya, Maha Kuat. 27. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan Raja Fir'aun. Asmaul Husna yang tepat sesuai dengan sifat tersebut adalah Al-Qawiyyu. 28. Sikap yang tepat dalam menghadapi adanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tetap giat berusaha dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. D. 29. Murtad merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Pengertian murtad secara tepat adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam. Terakhir 30. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan mencela orang yang memiliki sifat fasik. Oleh karena itu sifat fasik harus kita hindari. Adapun caranya adalah berlaku sewajarnya dan berkata apa adanya. D. Ya. Harus kita hindari sifat fasik itu. Caranya adalah berlaku sewajarnya dan berkata apa adanya. D. Baik anakku sekalian, sampai di situ dulu. Nanti esainya kita lanjutkan. Ya. Sampai di situ latihan soal ulangan semester 1. Ya. Nanti kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.